Tapi untuk rakyat saya juga harus berhubungan baik dengan semua negara. Karena Indonesia mengambil jalan 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Indonesia, pemimpin Indonesia harus menjaga bahwa Indonesia, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia tidak terseret ke dalam pertikaian orang-orang lain. Kita tidak mau terseret, kita tidak mau terlibat, kita hormati semua negara. Teman-teman, Prabowo tegas bahwa ia lebih fokus dan peduli terhadap rakyatnya sendiri. Lebih jauh Prabowo mengatakan untuk rakyat harus berhubungan baik dengan semua negara di negara lain. Mengapa? Karena Indonesia mengambil jalan 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak, ungkapnya. Prabowo menambahkan pemimpin-pemimpin Indonesia tidak boleh terseret dari pertengkaran dengan negara lain. Tidak boleh. Dengan kata lain, pemimpin-pemimpin Indonesia tidak ikut-ikutan dan ikut campur dengan pertengkaran dan masalah negara lain. Wow, inilah pemimpin yang keren, saudara. Beda dengan ibu yang satu ini. Terhadap serangan tersebut, Indonesia mengutuk keras. Indonesia mengutuk keras serangan tersebut. Serangan terhadap personel dan properti PBB merupakan sebuah pelanggaran besar International Humanitarian Law dan juga resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701. Bu Retno kemana ya? Iran ngebom Israel kok nggak ada ya Bu Retno mengutuk? Kemarin waktu Rusia ngebom Ukraina juga nggak terdengar tuh Bu Retno mengutuk. Hamas tembakin ribuan roket ke Israel tiap tahun. Nggak ada juga kayaknya Bu Retno mengutuk. Nanti giliran Israel balas ngebom, baru Ibu Retno kelojotan mengutuk. Apa yang nggak boleh ngebom itu cuma Israel aja Bu? Kalau Iran dan Rusia boleh gitu ngebom negara orang? Gitu Bu? Nanya doang. Suka mencampuri dan ikut-ikutan dengan masalah dan pertengkaran dengan negara lain, ya. Bahkan ibu yang satu ini ia suka mengutuk negara lain. Jadi mohon yakinkanlah seluruh anak buah kita, kurangi ke luar negeri. Saya sendiri sebetulnya saya ini mau konsentrasi dalam negeri. Tapi salah satu kewajiban pertama harus berangkat ke APEC, ke G20, diundang ke Tiongkok. Begitu diundang ke Tiongkok, Amerika juga undang. Waduh, ini dua kekuatan besar ngundang. Yang nggak berani saya nolak, ya kan? Demi rakyat harus saya berangkat ke situ. Ya, jadi saya minta izin, bukan Prabowo jalan-jalan ke luar negeri ya. Saya lebih suka di dalam negeri, saya lebih suka ngurus saudara-saudara sekalian. Tapi untuk rakyat saya juga harus berhubungan baik dengan semua negara. Karena Indonesia mengambil jalan 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Indonesia, pemimpin Indonesia harus menjaga bahwa Indonesia, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia tidak terseret ke dalam pertikaian orang-orang lain. Kita tidak mau terseret, kita tidak mau terlibat, kita hormati semua negara. Untuk itu saya harus yakinkan mereka semua. Itu sikap kita. Kita hormati semua bangsa, hormati semua kekuatan. Saya katakan kepada mereka, kita ingin jadi tetangga yang baik, kita ingin jadi mitra yang baik. We want to be your friend, we want to be your partner, but we will not be your peon. Kita tidak akan menjadi kacung kalian.
Kita ingin jadi sahabatmu, kita ingin jadi mitramu, kita ingin jadi partnermu, kita tidak mau jadi kacung kalian. Rakyat Indonesia, rakyat merdeka ingin hidup dengan terhormat. Nah teman-teman, itulah dia pidato Prabowo Subianto yang sungguh luar biasa, saudara. Pada kali ini saya baru melihat seorang pemimpin yang betul-betul ia mencintai, menyayangi, mengayomi rakyatnya sendiri, di mana di dalam kepemimpinan ia lebih mengutamakan rakyatnya sendiri, peduli terhadap rakyatnya sendiri, memperhatikan dengan rakyatnya sendiri, dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di rakyatnya sendiri. Jadi mohon yakinkanlah seluruh anak buah kita, kurangi ke luar negeri. Saya sendiri sebetulnya saya ini mau konsentrasi dalam negeri, tapi salah satu kewajiban pertama harus berangkat ke APEC, ke G20, diundang ke Tiongkok. Begitu diundang ke Tiongkok, Amerika juga undang. Waduh, ini dua kekuatan besar ngundang. Yang nggak berani saya nolak, ya kan? Demi rakyat harus saya berangkat ke situ. Ya, jadi saya minta izin, bukan Prabowo jalan-jalan ke luar negeri ya. Saya lebih suka di dalam negeri, saya lebih suka ngurus saudara-saudara sekalian. Tapi untuk rakyat saya juga harus berhubungan baik dengan semua negara. Karena Indonesia mengambil jalan 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Indonesia, pemimpin Indonesia harus menjaga bahwa Indonesia, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia tidak terseret ke dalam pertikaian orang-orang lain. Kita tidak mau terseret, kita tidak mau terlibat, kita hormati semua negara. Untuk itu saya harus yakinkan mereka semua. Itu sikap kita. Kita hormati semua bangsa, hormati semua kekuatan. Saya katakan kepada mereka, kita ingin jadi tetangga yang baik, kita ingin jadi mitra yang baik. We want to be your friend, we want to be your partner, but we will not be your pion. Kita tidak akan menjadi kacung kalian. Kita ingin jadi sahabatmu, kita ingin jadi mitramu, kita ingin jadi partnermu, kita tidak mau jadi kacung kalian. Rakyat Indonesia, rakyat merdeka ingin hidup dengan terhormat. Nah teman-teman, ada 3 poin yang saya tangkap di dalam pidato beliau. Yang pertama, Prabowo menegaskan bahwa kepemimpinannya fokus kepada rakyat atau di dalam negeri. Beliau lebih mengutamakan rakyatnya sendiri. Beliau lebih mau menyelesaikan masalah-masalah di rakyatnya sendiri. Bukan sibuk dengan negara lain. Bukan sibuk mengutuk negara lain. Bukan sibuk dengan pertengkaran negara lain. Bukan. Seperti pemimpin-pemimpin yang suka ikut campur dengan negara lain. Ya, seperti Ibu Retno. Ya. Terhadap serangan tersebut, Indonesia mengutuk keras. Indonesia mengutuk keras serangan tersebut. Serangan terhadap personel dan properti PBB merupakan sebuah pelanggaran besar International Humanitarian Law dan juga resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701. Bu Retno kemana ya? Iran ngebom Israel kok nggak ada ya Bu Retno mengutuk? Kemarin waktu Rusia ngebom Ukraina juga nggak terdengar tuh Bu Retno mengutuk. Hamas tembakin ribuan roket ke Israel tiap tahun. Nggak ada juga kayaknya Bu Retno mengutuk. Nanti giliran Israel balas ngebom,
Baru Ibu Retno kelojotan. Mengutuk. Apa yang nggak boleh ngebom itu cuman Israel aja, Bu? Kalau Iran dan Rusia boleh gitu ngebom negara orang. Gitu, Bu. Beliau ini saya melihat di media sosial dia lebih mengutamakan negara lain daripada negaranya sendiri. Ya, sejak Ibu Retno menjadi Menlu, mana dia mau tahu terhadap masalah-masalah yang ada di negara ini. Ibu Menlu tidak mau tahu itu. Ya, masalah-masalah yang ada di bangsa ini adalah umat Kristiani belum sepenuhnya merdeka di dalam hal menyembah Tuhannya. Ya, Ibu Retno tidak melihat itu sebuah masalah yang serius di bangsa ini. Ada banyak gereja ditolak, ada banyak ibadah rumah Kristiani dibubarkan, dan juga ada banyak yang sulit untuk mendapat izin gereja. Itu masalah. Tetapi semasa Ibu Menlu ya menjadi pemimpin bangsa ini, tidak pernah ia melihat bahwa itu masalah yang serius. Ia lebih sibuk dengan negara lain dan mengutuk negara lain, sementara dia tidak tahu dan tidak paham masalah negara tersebut. Ya, tiap-tiap negara punya masalah tersendiri dan biarlah mereka menyelesaikannya sendiri. Ya, kalau kita mau berpartisipasi, kita harus mendukung mereka supaya mereka ada perdamaian, bukan mengutuk seperti yang dilakukan oleh Ibu Retno yang terhormat mengutuk Israel. Tetapi ketika negara lain melakukan aksinya terhadap Israel, Ibu Retno tidak mengutuk itu. Ibu Retno tidak mengutuk negara-negara yang melakukan aksinya terhadap Israel. Ketika Israel balas, baru Ibu Retno keloncatan dan sibuk, ya, seolah-olah pahlawan dengan negara lain. Nah, inilah pemimpin yang keren, Prabowo Subianto, luar biasa, ya. Dan pertama, kedua, Prabowo mengatakan untuk rakyat harus berhubungan baik dengan semua negara. Wow, ini sungguh luar biasa, ya. Untuk rakyat, pemimpin harus berani membangun hubungan diplomatik. Mengapa? Supaya ada hubungan antar satu dengan yang lain, ada mitra, ada kerjasama, tidak saling bermusuhan, tidak. Jadi pemimpin seperti ini, pemimpin yang sungguh luar biasa untuk memperjuangkan rakyat Indonesia. Dengan rakyat Indonesia, ia mengatakan ya harus berhubungan baik dengan semua negara lain. Nah, mengapa? Prabowo mengatakan Indonesia mengambil jalan 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Ini sungguh luar biasa ungkapan ini yang sangat dalam. Ya, 1 lawan sangat banyak, ya, tapi 1000 kawan terlalu sedikit. Prabowo menegaskan para pemimpin-pemimpin bangsa ini tidak boleh ikut-ikutan atau ikut campur masalah pertengkaran negara lain. Wow, ini poin yang sungguh luar biasa. Jadi berharap di dalam kepemimpinannya para menteri-menteri termasuk Menlu yang baru dilantik, ya, tidak boleh ikut campur dengan masalah dan pertengkaran negara lain. Ya, kita ini negara no-blok, tidak boleh pihak memihak keberadaan Indonesia di tengah negara yang sedang bermasalah. Indonesia membawa damai, membawa peace, dan mendamaikan mereka, bukan mengutuk, bukan mencampuri masalah mereka. Ya, ini pemimpin yang benar-benar pemimpin yang sungguh luar biasa, di mana Prabowo mengatakan tidak boleh ikut-ikutan dengan permasalahan negara lain, urus negara sendiri. Ya, ini bagus ini, mengurus masalah negara yang ada di Indonesia ini. Banyak sekali masalah-masalah yang ada di Indonesia ini, termasuk dari yaitu orang Kristiani belum sepenuhnya merdeka di dalam menyembah Tuhannya, di dalam beribadah, di dalam membangun gereja dan lain sebagainya. Itu umat Kristiani masih terintimidasi dan tertindas oleh para oknum dan para intoleran di bangsa ini. Ya, saya lagi teman-teman, jangan seperti Ibu Retno yang sibuk dengan masalah Palestina Israel. Ya, bukannya itu Ibu Retno ini sibuk mengutuk negara lain dan sibuk mencampuri masalah pertengkaran negara lain, sementara di negara sendiri ada banyak masalah yang belum diselesaikan. Pemimpinan menjadi Menlu, Ibu ini dia tidak pernah melihat ke dalam Indonesia bahwa ada masalah yang sangat serius di dalam bangsa ini, yaitu masalah belum merdeka sepenuhnya
di dalam hal menyembah Tuhannya, di dalam hal membangun dan beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Padahal konstitusi sudah menjamin bahwa setiap warga negara ya berhak memilih keyakinan dan kepercayaan masing-masing dan berhak juga mengekspresikan terhadap keyakinan itu. Jadi oleh sebab itu, terima kasih Pak Prabowo. Kiranya Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka melakukan amanah ini dan membebaskan bahwa setiap warga negara, konstitusi menjamin kemerdekaannya, terlebih-lebih di dalam beribadah dan menyembah Tuhannya. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Para pencinta Injil Habagil, itu tadi kita sudah melihat cuplikan videonya bagaimana Menlu mengutuk Israel. Lagi-lagi Israel yang dikutuk, saudara ya. Tiap saat kalau ada peperangan seperti ini, selalu dikutuk Israel. Tetapi di saat Israel diserang, semua pada tiarap, semua diam, tidak pernah bersuara. Bahkan banyak orang berdoa supaya kemenangan diberikan kepada pihak ini, supaya Israel dihancurkan, supaya Tuhan berpihak kepada ini dan membinasakan Israel. Banyak doa dipanjatkan oleh orang. Tetapi giliran Israel bangun dan mereka membalas, semua orang mengutuk, termasuk Menlu mengutuk Israel. Ingat, saya selalu ulang-ulang dan tidak pernah jemu-jemu. Siapa yang mengutuk Israel, dia akan dikutuk, dan siapa yang memberkati, maka dia akan diberkati. Nah, ya, siapa yang mengutuk, dia akan terkutuk, dan siapa yang memberkati, dia akan diberkati. Ini adalah firman Tuhan. Apa yang sudah tertulis, firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah mengingkari firman-Nya, tidak pernah menyangkal firman-Nya. Selalu tergenapi setiap firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Semua tergenapi. Dan kita bisa melihat negara-negara yang mengutuk Israel. Negara itu huru-hara, hancur, terjadi peperangan setiap saat, bahkan terjadi perang saudara. Rakyat tidak makmur, tidak ada keamanan di dalamnya, tidak ada kedamaian di dalamnya. Bahkan negara tersebut seperti negara kena kutuk. Negara itu mati, rakyatnya sangat sengsara. Jangan sampai Indonesia mengalami kesengsaraan seperti negara-negara yang mengutuk Israel. Negara-negara di Timur Tengah itu sudah banyak sekali, Bapak Ibu, yang kena kutuk. Ya, negara Yaman itu bagaimana negara itu miskinnya, gersang tanahnya itu. Itu negara Yaman, saudara. Ya, dan banyak lagi yang sudah hancur, yang dulunya itu sangat bagus, indah kotanya, tiba-tiba hancur, saudaraku. Begitu juga ya negara-negara lain, banyak sekali sudah. Sudan, oh itu banyak. Dan kalau kita melihat Arab Saudi, bagaimana Arab Saudi sekarang diberkati, maju negaranya, makmur rakyatnya, damai, tentram, tenang semua rakyat Arab Saudi. Kenapa? Karena mereka menjalin hubungan dengan Israel. Karena negara Israel itulah negara yang menjadi berkat. Ya, negara yang sangat diberkati oleh Tuhan itu negara Israel. Negara yang sangat kecil, tetapi Tuhan begitu sayang melindungi negara Israel. Seandainya perlindungan Tuhan tidak ada pada Israel, sudah lama hancur negara Israel itu. Tapi payung Tuhan begitu sempurna mempayungi Israel. Tangan Tuhan begitu kuat menjaga Israel dari serangan-serangan luar. Negara Israel itu adalah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu Israel. Maka siapa yang memberkati, maka dia akan diberkati. Dan siapa yang mengutuki, maka dia akan dikutuki. Orang Kristen tidak ada yang mengutuk Israel karena tahu firman Tuhan. Orang Kristen tidak senang dengan peperangan, tidak senang dengan kekacauan. Orang Kristen selalu berdoa, baik kepada Israel, kepada Palestina, kepada Libanon. Kami berdoa juga supaya Libanon itu ada kedamaian. Rakyatnya makmur, damai, sukacita, peperangan segera berakhir. Tidak ada terjadi kekacauan. Begitu juga ke Israel. Kami berdoa supaya tidak ada peperangan. Damai, aman, makmur, tentram, rakyatnya tenang. Dan kami tidak akan mengutuk. Siapapun kami tidak mengutuk. Tetapi
Tidak ada orang Kristen yang mengutuk Israel. Kenapa? Karena Alkitab melarang kami untuk mengutuk Israel. Ketika kami tidak mengutuk Israel bukan berarti kami berpihak kepada Israel. Tidak. Kami hanya taat terhadap apa kata Alkitab. Kami taat terhadap firman Tuhan. Kami tidak mau mengutuk Israel karena Israel itulah biji mata Tuhan. Tetapi perlu saudara ketahui, Israel itu adalah orangnya tegar tengkuk. Kalau engkau sudah menembak Israel, dia akan membalas. Dia akan membalas. Tetapi kalau engkau tidak menembak Israel, dia tidak akan menembak engkau. Karena Israel memegang hukum Musa. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Itu Israel. Nah, makanya begitu Israel ditembak, dia langsung balas membabi buta. Kalau Israel tidak ditembak, dia tidak akan menembak. Seperti Palestina. Banyak Palestina dibantu oleh Israel. Bahkan air dipasok oleh Israel. Dan kita bisa melihat di media-media luar. Bagaimana rakyat Palestina itu bekerja di Israel. Banyak. Dan di sana itu hidup damai antara Israel dan rakyat Palestina. Tapi ada kelompok yang pemecah belah, yang tidak senang dengan kedamaian. Dia ingin perang terus. Karena kalau dengan adanya perang, dia dapat dukungan. Kalau dia dapat dukungan, dia dapat cuan, cair uangnya.